Halo semua, perkenalkan nama saya Kevin Yudi Alexander dari kelas 2A NPM 0011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok kami, yaitu adalah aplikasi rental mobil. Nah, aplikasi ini disebut sebagai AREM. Seperti namanya, AREM berarti aplikasi rental mobil. Nah, moto kami yaitu atau moto aplikasi ini ialah membantu memudahkan perjalananmu. Dan juga aplikasi ini tidak dibuat asal-asalan, tapi kami juga memikirkan faktor-faktor yang ada di masyarakat dan lingkungan untuk menimbangkan apakah aplikasi ini layak dibuat atau tidak. Nah, apa saja alasan-alasannya? Yang pertama ialah rental mobil lebih murah daripada membeli mobil pribadi. Yang kedua, rental mobil lebih praktis. Kenapa saya sebut praktis? Karena setiap saat kita membutuhkannya, kita bisa memakai aplikasi ini. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan perkembangan zaman. Yang keempat adalah kebutuhan mobil atau transportasi secara mendadak maupun tidak mendadak. Yang kelima, butuhnya mobil dengan kapasitas luas. Nah, gambaran umum atau latar belakang pembuatan aplikasi ini ialah, pada zaman sekarang sudah semakin wajar jika orang-orang memiliki kendaraan pribadi, entah itu sepeda, sepeda motor, ataupun mobil yang bisa digunakan untuk bepergian ataupun berlibur. Nah, namun tak berarti semua orang mampu membeli kendaraan pribadi, terutama mobil. Karena itu kami membuat aplikasi ini. Nah, di sini kami juga memiliki masalah-masalah. Berdasarkan gambaran umum yang tadi saya sampaikan, kami memiliki beberapa masalah. Sebagai contohnya adalah, yang pertama, kepada siapa aplikasi ini ditujukan? Yang kedua, bagaimana agar aplikasi ini dikenal lebih luas? Dan yang terakhir, ialah apakah biaya yang dibutuhkan bisa dijangkau oleh penyewa? Nah, berdasarkan masalah tadi, saya akan memaparkan atau membahas masalah ataupun jawaban dari masalah tersebut. Yang pertama, kepada siapa aplikasi ini ditujukan? Aplikasi ini ditujukan kepada mereka yang membutuhkan mobil, untuk mereka yang merasa tidak punya, untuk mereka yang merasa tidak mampu membeli mobil, mereka yang memiliki tujuan sementara seperti liburan ke tempat yang agak jauh, ataupun mereka yang mendadak membutuhkan mobil karena atas alasan-alasan tertentu. Yang kedua, yaitu bagaimana agar aplikasi tersebut dikenal lebih luas. Tentu saja aplikasi ini akan dikenalkan ke lingkungan terdekat terdahulu, seperti ke keluarga, teman, dan lain-lainnya. Setelah itu kami akan mengenalkannya ke jangkauan yang lebih luas. Bisa menggunakan sosial media, kami mengiklankannya, dan lain-lain lagi. Yang ketiga, apakah biaya yang dibutuhkan bisa dijangkau oleh penyewa? Bisa, karena tiap mobil memiliki harga yang berbeda sehingga memungkinkan orang untuk menyewa mobil. Sehingga orang-orang yang mungkin merasa tidak mampu membeli mobil bisa menyewa mobil tersebut. Lalu kami juga menganalisa kelemahan sistem kami. Yang pertama adalah analisa kinerja atau performa. Pengolahan input data yang belum efektif dan efisien. Terdapat kesalahan ketika pendataan atau keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi. Yang kedua adalah analisa informasi. Akan membutuhkan waktu agar aplikasi ini dikenal publik dengan jangkauan luas. Akan tetapi kami menjamin aplikasi ini bisa memberikan detail persewaan secara akurat. Yang ketiga ialah analisa ekonomi. Berdasarkan analisa kami, aplikasi ini hanya membutuhkan biaya ekonomis, namun mungkin juga ada biaya yang kurang ekonomis, disesuaikan dengan mobil dan pemilik yang menyewakan mobil tersebut. Jadi bukan kami yang menentukan harga sewa mobil, tapi adalah pemilik mobil tersebut. Yang keempat adalah analisa kontrol. Mungkin aplikasi ini terbilang belum rapi, namun pasti akan dilakukan perbaikan. Dan yang kelima ialah analisa efisiensi. Kemungkinan besar aplikasi ini akan memakan kuota besar untuk mengunduh gambar mobil dan juga membutuhkan kecepatan jaringan yang sangat lancar. Dan yang keenam adalah analisa layanan atau service. Proses layanan sistem yang berjalan saat ini belum mempermudah proses. Namun kami akan membuat fitur help atau bantuan pada aplikasi tersebut. Lalu kami juga menganalisis kebutuhan sistem, yaitu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah software pendukung. Yang pertama, software ini memerlukan bantuan software pembayaran seperti OVO dan lain-lain untuk memudahkan pembayaran tersebut. Yang kedua adalah software database untuk menyimpan data-data user yang ada di sana. Lalu ada hardware pendukung. Hardware pendukung kami sudah jelas membutuhkan smartphone untuk memiliki aplikasi tersebut. Dan yang kedua adalah komputer atau laptop untuk membuat aplikasi tersebut.
Nah, lalu ada juga kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka ini yang kami butuhkan adalah akses ke database, yaitu menggunakan PC, mouse, keyboard, dan lain-lain. Untuk kebutuhan unjuk kerja, perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi-user, sesuai otoritas yang diberikan kepada masing-masing pemakai. Tidak berhenti sampai di sana, kami juga sudah membuat analisa mengenai kelayakan sistem. Dan di sini ada 5 mengenai analisa kelayakan sistem. Yang pertama ialah analisa kelayakan teknis. Berdasarkan analisis teknologi pada segi hardware kami sudah memiliki komponen ataupun perangkat yang layak untuk digunakan ataupun dioperasikan. Lalu pada segi software, sudah tersedia software lain untuk membantu kami atau software kami. Lalu pada segi firmware, kami sudah mempersiapkan diri untuk menguasai lebih lanjut bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi tersebut lebih berkembang ke depannya, sekaligus untuk kami menjadi admin. Yang kedua ialah analisa kelayakan ekonomi. Untuk menganalisa kelayakan ekonomi ini, kami menggunakan metode cost benefit analysis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran apakah lebih besar manfaat atau biaya yang dikeluarkan. Jadi mana yang lebih besar, yaitu manfaat atau biaya yang dikeluarkan. Kami bisa mengetahuinya. Dengan begitu, kami bisa memperhitungkan apakah aplikasi ini diperkirakan sanggup untuk diluncurkan di masyarakat atau tidak. Karena kan tidak mungkin jika biayanya yang dikeluarkan lebih besar, lalu manfaatnya lebih kecil, kami merilis aplikasi tersebut, maka aplikasi ini dianggap tidak layak, karena menimbulkan banyak kerugian, terutama bagi pihak kami. Nah, dan yang ketiga ialah analisa kelayakan operasi. Aplikasi ini dibuat dengan memperhatikan cara mengoperasikan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna dan admin. Yang keempat ialah analisa kelayakan sumber daya. Aplikasi ini digunakan, maksud saya aplikasi ini dibuat menggunakan sumber daya rendah, hanya mengonsumsi biaya internet dan juga memberikan smartphone untuk mengakses aplikasi tersebut. Sedangkan untuk pembuatannya memakan waktu cukup lama dan kami juga menggunakan biaya listrik karena menggunakan laptop atau PC dalam waktu yang agak lama. Dan yang terakhir ialah kelayakan hukum. Kelayakan hukum ini bagi saya ada paling penting, karena jika tidak layak hukum, aplikasi ini bisa melanggar hukum. Nah, secara hukum aplikasi ini tidak melanggar hukum, karena dalam prosesnya pemilik mobil harus bisa membuktikan jika mobil tersebut sah miliknya, dan itu juga sah secara hukum. Dan untuk peminjam harus menunjukkan syarat yang sah untuk mendaftar atau menyewa, yaitu berupa KTP, alamat. Ya, alamatnya sudah cantum di KTP sih. Nah, sehingga tidak mungkin bahwa aplikasi ini digunakan untuk tindak kejahatan, dan juga kami menggunakan bantuan software yang legal. Lalu juga ada arsitektur sistem. Pada sistem ini semua proses utama dan fungsi sistem manajemen basis data berada secara terpusat di satu komputer. Pengguna atau member mengakses aplikasi menggunakan aplikasi yang ada pada software tersebut. Lalu juga ini ada contoh interface, bukan contoh sih, tapi memang interface dari aplikasi tersebut. Terakhir, yaitu adalah pertanyaan. Uraikan pendapat dan pemahaman Anda tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau RPL. Misalkan penerapannya terhadap sekitar. Jadi begini, menurut saya, rekayasa itu artinya penerapan ilmu dan teknologi, sedangkan perangkat lunak itu adalah aplikasi atau software. Jadi bisa saya simpulkan bahwa RPL ialah penggabungan konsep berbagai ilmu untuk mengembangkan, membuat ataupun mengoperasikan suatu perangkat lunak. Contohnya begini ya. Sekarang kan lagi musimnya COVID atau pandemi. Nah, di sisi lain kita juga sedang bersekolah, kuliah, dan lain-lain. Nah, untuk itu kita kan bisa membuat aplikasi pendaftaran online untuk membantu proses dan menghindari kerumunan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.